Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah tuntas dalam pembelajaran pertama, yaitu bab tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, kalian simak materi ini secara tuntas dari awal hingga akhir, yang mana pada akhir materi akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan jawaban kalian seperti biasa tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban. Dan jangan lupa kalian screenshot dan kirimkan pada link yang terdapat pada kolom deskripsi. Baiklah, kita langsung on the way saja menuju materi di pertemuan kali ini, yaitu di sub materi yang kedua tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat di sini, di slide ada kalimat pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika diperhatikan, pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini beberapa contoh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran pertama. Pasal apa sajakah itu? Yang pertama, pasal 1 ayat 1. Yang kedua, pasal 18 ayat 1. Yang ketiga, pasal 27 ayat 2. Keempat, pasal 30 ayat 1. Kelima, pasal 30 ayat 3. Keenam, pasal 35. Ketujuh, pasal 36A. Kedelapan, pasal 36B. Baik, berikutnya di sini adalah pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, telah ada suatu tujuan, yaitu negara berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuannya. Maka, jika diperhatikan secara mendalam, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut Bapak akan jelaskan beberapa contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sajakah pasalnya? Pasalnya adalah sebagai berikut. 1. Pasal 1 ayat 3. Yang kedua, pasal 18 ayat 2. Ketiga, pasal 27 ayat 1, keempat, pasal 27 ayat 2, kelima, pasal 31 ayat 1, keenam, pasal 31 ayat 2, ketujuh, pasal 32 ayat 1, kedelapan, pasal 33 ayat 3, kesembilan, pasal 34 ayat 1, ke-10 pasal 34 ayat 2, dan yang terakhir ke-11 yaitu pasal 34 ayat 3. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan _perwakilan. Konsekuensi dari pokok pikiran ini adalah negara terbentuk, yaitu negara Republik Indonesia, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan _perwakilan.
Berdasarkan pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rakyat merupakan pemilik kedaulatan dan berbagai persoalan diselesaikan dengan cara permusyawaratan garis miring atau perwakilan. Jika diperhatikan, pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan garis miring perwakilan. Berikut beberapa contoh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 7 pasal, diantaranya yaitu 1. Pasal 1 ayat 2, 2 pasal 2 ayat 1, 3 pasal 6A ayat 1, 4 pasal 18 ayat 3, 5 pasal 19 ayat 1, 6 pasal 22E ayat 1, dan yang ketujuh pasal 22E ayat 2. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari pokok pikiran keempat ini adalah negara, termasuk rakyat Indonesia, mengakui, percaya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, konsekuensi dari pokok pikiran ini adalah Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara memelihara budi pekerti yang luhur dan berperi kemanusiaan. Jika diperhatikan, pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut beberapa contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penjelmaan dari sila pertama dan kedua Pancasila yang merupakan sumber dari pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Kedua, pasal 29 ayat 1, ketiga pasal 29 ayat 2. Jadi itulah 3 pasal-pasal yang berkaitan erat dengan pokok pikiran yang keempat. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berikutnya kita lihat bahwasannya pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sehingga agar tujuan negara terwujud, dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Baiklah anak-anak, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang saatnya kita simak pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Pertanyaannya adalah, simak baik-baik ya. Apa saja tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jadi sekali lagi, ada 4 tujuan pembangunan nasional. Tugas kalian cukup tuliskan satu saja tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar, kelas, tanda pagar, lalu ketik jawaban kalian. Setelah itu, kalian screenshot, kemudian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Namanya di mana? Roket ceritanya Pak. Nih. 1, 2, 3, dorong. Untuk MTS 1, kalau catnya habis, silakan minta lagi dengan kepala paletnya ke bawah payung besar Nama. dan kertas di bawahnya itu untuk menulis nama. Ya, Pakai cat namanya, pakai catnya aja namain. ya boleh pakai cat, tapi kecil-kecil saja. Pakai cat aja ya. Masuk final.